tugas laporan EduRite. Kita mulai aja ya Bapak Ibu ya, karena sudah 7:30, karena biasanya kalau tim EduRite kita tepat waktu. Nanti biar yang lainnya menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu semua ya, meskipun di virtual meeting. Bu Nurul, ini saya kayaknya baru pertama ya ketemu Bu Nurul, meskipun satu grup lama. Bu Uun, apa kabar? Masih di tempat Bu Uun? Pak Wahono, suaranya kayaknya Pak Wahono masih terkendala di mikrofon apa ya? Kok belum terlihat di tempat saya mikrofonnya? Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kelas menulis cerita mini inspiratif ya untuk EduRite. Ini adalah batch kedua, jadi batch yang pertama sudah di bulan apa ya kemarin, kalau nggak salah Agustus itu kita selenggarakan. Nanti ini adalah batch yang kedua karena kemarin banyak yang masuk ke tim EduRite minta diselenggarakan lagi. Nah, kebetulan saya diminta bantuan dari tim EduRite untuk memberikan ini ya, memfasilitasi materi di kelas cermin ini atau cerita mini inspiratif. Biasanya kita panggilnya cermin gitu Bapak Ibu, biar lebih pendek gitu ya di kelas cermin. Spam TV ini siapa ya? Oh, Pak Dadang, selamat bergabung Pak Dadang. Selamat bergabung, Bu. Mohon maaf masih di luar. Enggak, enggak apa-apa, Pak. Insya Allah kita paham kok, Pak. Ini ada MTS Umar ini Bu Hima ya, Bu Hima. Bagaimana kabar gelombang di Bawean, Bu Hima? Alhamdulillah aman. Yang nggak aman dari terpaan gelombang, yang nggak aman itu dari terpaan tugas kayaknya ini. Ya. Iya. Semakin banyak. Semakin banyak, iya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di kelas cermin ini nanti nanti yang menilai Bapak Ibu adalah tim EduRite ya. Jadi yang menentukan peserta terbaik semuanya tim EduRite dan menyediakan hadiahnya juga. Untuk saya hanya diberi kesempatan sekedar menyampaikan materi saja Bapak Ibu. Dan untuk penugasan, kemudian penilaian semua sudah dihandle oleh tim EduRite gitu ya. Saya hanya memfasilitasi karena tim EduRite juga berada di kelas-kelas menulis yang lain dan kita untuk yang memfasilitasi di kelas cermin ini kebetulan saya begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk di malam ini kita akan berkenalan dengan apa itu cermin dan bagaimana tips menulis cermin gitu. Yang materi ini saya gabungkan ya dari materinya tim EduRite dengan pengalaman saya mengikuti lomba-lomba cermin yang kebetulan di lomba-lomba itu kami sebagai peserta itu mendapat feedback ya atau umpan balik konstruktif dari tim juri. Nah, dari nanti bonusnya Bapak Ibu di sini akan saya beri tipsnya dari juri itu seperti apa sih. Jadi tidak secara teori saja, tapi juga tips Dewan Juri memilih naskah yang baik itu yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menulis cermin, nanti kita akan berlatih menulis cermin, itu nanti sesuaikan dengan apa yang diminta juri gitu ya. Terkadang juri itu tidak secara teoritis gitu ya, tetapi bagaimana menurut dia naskah yang bagus. Nah, kita akan nanti berlatih bersama. Nah, untuk pemanasan Bapak Ibu, kita akan main icebreaker dulu ya. Icebreaking online-nya ini saya akan share screen. Jadi gini, aturan mainnya adalah Bapak Ibu silakan disiapkan kolom chatnya. Disiapkan kolom chatnya. Chatnya yang to everyone ya Bapak Ibu ya. Jangan yang to host, jangan ya. Yang to everyone aja. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menuliskan
jawabannya di kolom chat. Di kolom chat nanti ini saya rekam layar dulu ya sebentar. Oke, silakan dituliskan jawabannya di kolom chat. Jawaban pertama dan benar. Siapa yang menjawab pertama dan benar nanti poinnya lebih tinggi tentunya ya. Ya semuanya yang bisa menjawab dapat poin, tapi yang menjawab pertama kali dan benar tentu poinnya lebih tinggi. Nah, apa ice breaking online kita sambil memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Oh, jadi kita akan berlatih untuk mereview kembali jas merah gitu ya. Darah itu merah jenderal. Waduh, berarti yang ada bau-bau dengan pahlawan ya Bapak Ibu ya. Coba apakah kita masih ingat pelajaran SD kita? Saya aja nggak ingat gitu ya. Sebentar saya share screen dulu loh. Belum saya buka filenya. Saya buka dulu Bapak Ibu filenya. Mohon izin saya berbagi layar ya Bapak Ibu di sini. Nah, nanti Bapak Ibu sekali lagi menuliskan jawabannya adalah di kolom pesan. Kolom pesan silakan dituliskan jawabannya. Kami tidak menerima jawaban berupa audio ya Bapak Ibu, jadi di kolom pesan. Oke, game kita kali ini adalah game tebak nama pahlawan. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat Bapak Ibu? Lihat, Bu. Terlihat ya, saya besarkan. Nah, apakah sudah tampak besar? Sudah versi slideshow nggak di layar? Besar. Sudah ya. Oke, Pak Dadang siap-siap loh, Pak Dadang, Pak Wawono. Bapak-bapak ini biasanya kalau masalah pahlawan ya, tanpa tanda jasa, apa tanpa tanda tangan. Kayaknya saya ini pahlawan tanpa tanda tangan ya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Doing. Kalau Bapak Ibu tidak harus menunggu sampai gambarnya utuh ya. Kalau sudah tampak Bapak Ibu bisa menjawab lebih dari satu kali nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau nama pahlawannya sudah keluar, saya tidak menerima jawabannya. Pahlawan nasional, tampak cuman kacamatanya satu ini. Pahlawan nasional, Bud. Pencipta lagu Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratman. Saya tidak menerima jawaban di audio ya Bapak Ibu ya. Saya menerimanya di pesan, kolom pesan ya. Kolom pesan. Baik. Oke, selanjutnya. Wage Audionya, Bu Nurul, audionya di-mute aja. Nanti dicontek temannya Bu Nurul Eman ya. Nulisnya di chat aja Bu Nurul ya. Oke, sambil saya. Oke. Siap-siap, selanjutnya. Wah.
Bu Hima. Ojo nangis, Bu. Pak Dadang ketawa aja tuh. Wow, udah selesai. Ding, 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 ding. Oke, keren-keren semua ini ya Bapak Ibu. Kayaknya para pelaku sejarah semua ini ya. Ya, Bapak Ibu silakan memberikan reaction apa yang mewakili perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti ice breaking online kita. Pak Dadang ini kayaknya guru sejarah ini ya. Pak Wahono jangan-jangan asistennya seger. Asistennya pejuang ya Pak Wahono ya. Para pejuang 45 ini ya. Pejuang 45 apa 54 Pak? Iya, tadi yang belum bisa jadi panas. Bu Lili, Bu Lili. Tadi yang belum bisa menjawab ada Cipto Mangunkusumo ya. Oh iya, sama kok. Saya juga nggak bisa jawab kalau yang Cipto Mangunkusumo ya. Ternyata di Bawean juga mengenal pahlawan ya, Bu Hima ya. Bawean tidak ketinggalan kok ya orang Bawean. Baik. Bapak Ibu selanjutnya terima kasih partisipasinya ya. Selanjutnya ini kita akan kalau berbicara tentang menulis itu kita banyak keterampilan yang harus kita yang jadi pendukung gitu ya seorang penulis agar dia bisa menulis dengan baik. Salah satunya adalah kata baku dan non baku. Untuk mengenal kata baku dan non baku ini tentu saya juga tidak hafal ya. Kadang saya juga salah gitu ya. Ini kayaknya baku, ternyata non baku. Kok ternyata ini saya yang baku, perasaan nggak enak banget gitu kalau ini baku. Tapi ya gimana lagi? Kita harus pasrah dengan apa yang namanya yang disebutkan oleh KBBI. Tetapi tentunya kata baku dan non baku itu akan sering terdengar di telinga kita atau sering bisa kita ingat ketika kita sering menulis, ketika kita sering mengedit naskah kita sendiri, minimal mengedit naskah kita sendiri ya swasunting atau self editing, dan kita mengikuti sering membaca akun-akun yang berhubungan dengan kata baku. Nah, saya ingin
tanya nih, yang akun biasanya Bapak Ibu akun Instagramnya itu ngefollow akunnya apa sih? Atau akunnya siapa sih? Ada yang mau berpendapat? Biasanya kalau Bapak Ibu di Instagram, ngefollow akunnya apa atau akun siapa yang paling suka Bapak Ibu? Bu Anis, Bu Anis. Bu Anis, apakah ada di tempat? Bu Anis, kalau di Instagram biasanya ngefollow akunnya siapa Bu Anis? Atau akun apa Bu Anis? Ada motivator Pak, siapa itu ada juga Pak Munif Khatib. Bagus sekali tuh. Ya, teman-teman. Oh iya toh, oh ya Allah keren sekali ya. Kalau saya biasanya di Instagram itu ngefollow akunnya baju-baju shopping gitu ya, kamis-kamis, daster ya itu alah emak-emak lah gitu. Ada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau bisa Bapak Ibu bisa follow akun-akun tentang kata baku dan non baku itu banyak sekali ya. Jadi kalau saya biasanya sebelum tidur itu 15 menit saya selalu baca akun-akun yang kata baku dan non baku karena itu sangat memudahkan saya ketika saya menulis itu saya biasanya langsung ingat oh kata bakunya ini atau ketika saya melakukan swasunting atau self editing naskah saya sendiri itu saya lebih mudah karena apa? Ketika kita mengikuti lomba penulisan itu salah satu yang dinilai adalah kata baku dan non baku. Maka dan ini adalah hal sepele dan mudah ketika kita salah dalam menuliskan kata baku dan non baku itu eman banget nget gitu ya. Gemes gitu rasanya. Nah, itu jadi cerita kita sudah inspiratif gitu ya. Terus konfliknya kita udah dapat di cerita itu tapi kita kalah hanya karena kita masih menuliskan kata non baku. Nah, itu ini banget ya, gemes gitu ya. Ada Forwistry. Forwistry itu akun yang biasanya dia mesti apa itu namanya? Ini upload kata baku non baku. Terus ada Bentang Pustaka. Bentang Pustaka itu penerbit ya Bapak Ibu ya. Biasanya akun-akun penerbit itu di-follow aja, itu mesti biasanya banyak sekali membahas tentang kata baku dan non baku juga diksi-diksi begitu. Nah, terkait dengan itu, ini ada kuisis. Bapak Ibu akan saya berikan link kuisis. Kita akan live kuisis hari ini ya. Tentang kata baku dan non baku. Saya ambilkan dulu tautannya. Mulai kuis langsung. Lanjutkan dengan Google. Sinyal saya low ini. Oke, udah masuk kuisnya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini masih masuk ke admin ternyata. Bentar, ini saya ambil dari adminnya EduRite. Kuisis itu berat sekali ya. Kalau sinyalnya nggak bagus itu munyar. Baik, sambil menunggu ini ya, klasik lanjutkan. Nanti Bapak Ibu ketika hari yang tidak ada Vicon, nanti Bapak Ibu akan tetap menerima materi dan pendampingan naskah di di grup WA ya. Kalau Bapak Ibu nyaman untuk berkonsultasi di grup WA silakan. Tapi jika Bapak Ibu ada yang kurang nyaman berkonsultasi di grup WA, Bapak Ibu bisa konsultasi via chat pribadi ke saya, boleh ya. Dan nanti materinya kita tidak hanya materi cermin, tapi ada juga materi tentang kalimat efektif, karena ketika kita menulis
cerita mini itu kita juga disarankan untuk bisa menggunakan kalimat efektif. Kemudian ada juga materi tentang diksi ya. Jadi ketika cerita mini inspiratif yang kita tulis itu apa itu namanya memuat diksi gitu ya, tidak harus banyak diksinya ya, sedikit saja. Yang penting ada diksinya. Itu nanti membuat juri itu akan termehek-mehek gitu ya pada naskah kita. Nah, jadi nanti saya akan memberikan diksi-diksi yang bisa Bapak Ibu pakai untuk di cerita mini inspiratifnya Bapak Ibu. Baik, ini saya mulai. Oh, belum ada siswa yang bergabung. Bentar. Saya bagikan tautannya dulu. Bagikan melalui tautan, salin link. Saya taruh di kolom pesan ya Bapak Ibu, silakan diakses. Nara Bahasa, iya Pak Dadang, betul sekali. Di akunnya Nara Bahasa itu banyak sekali Bapak Ibu bisa mengakses banyak hal tentang tulis-menulis. Juga akunnya udah Ivan Lanin ya. Silakan Bapak Ibu diakses kuisisnya. Saya akan live kuisiskan dari sini. Klasemen langsung ya. Share sound. Dimohon untuk memakai nama asli ya, jangan nama alias. Nama alias. Silakan, ada yang sudah bergabung? Menunggu peserta untuk bergabung. Atau jangan-jangan ini saya restart dulu. Bu Lili sudah bisa gabung? Pak Dadang ini masih di sekolah, tak Pak? Saya di pondok ya Pak ya? Maaf ini Mbak, saya masih di dosen dari luar tadi. Oh, barangkali. Dari ST. Oh iya. Seger ya Pak ya. Tadi komentarnya seger. Sudah bisa bergabung belum Pak Dadang di kuisisnya? Itu di bukanya di apa nih? Di kolom pesan. Namanya Saya kan berbagi tautan di kolom pesan, itu diklik aja. Ada yang sudah bergabung, sudah berhasil bergabung belum? Ini tempat saya masih munyer-munyer. Do ada sponsor. Saya stop share aja. Sudah kayaknya. Sudah ya? Bergabung ya? Ini kalau nggak saya klik mulai, nggak mulai-mulai ini nanti. Oh, belum dimulai ya. Makanya saya Belum. Nah, ini. Oke, ada Bu Anis, Bu Hima, Pak Wahono, Bu Nurul, Bu Uun, Bu Anis kok ada dua? Pakai yang mana ini? Anis bintang apa Anis saja? dua dah. Oh, Kemudian ada Bu Lili. Oke, saya mulai ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kok nggak bisa sih?
Ya. Langsung dikerjakan ya Bapak Ibu, saya nggak bisa share screen. Aduh, lagi. Apa Pak? Perolehan sementara nih. Pak Wahono, Pak Dadang, Bu Uun, Bu Nurul. Semangat, semangat. Masih bisa berubah. Wah, koneksi saya terputus. Oke, sudah berubah nih. Saya set ya. Saya berbagi layar dulu. Bu Ima, Bu Uun, Bu Lili, Pak Dadang, Pak Wahono, Bu Nurul. Ada yang sudah selesai kah ini Bapak Ibu? Atau masih proses? Yang baru bergabung boleh diakses tautan kuisisnya di kolom pesan.
Selesai, Bu. Selesai ya. Siapa ini tadi yang selesai? Bu Anis. Bu Ani selesai. Oke. Ya, Bu Sophia, silakan. Nggak apa-apa, Bu. Silakan diakses tautan kuisisnya ya, Bu, di kolom pesan. Tiga menit lagi ya. Kita tutup ya, kita akhiri ya. Bu Anis, Bu Lili, Pak Wahono, Bu Nurul, Dua menit lagi. Satu menit lagi. Pak Dadang selesai. Pak Wahono, Pak Wapa, Pak Ama. Nanti habis ini Pak Wahono nggak salah. Oke, kita akhiri ya. Loh, pas koneksi terputus. Pas waktunya perayaan kok koneksi terputus, ini gimana? Stop dulu ya. Ya, kita akan bahas besok ya Bapak Ibu ya untuk apa itu namanya kata baku dan non baku yang sudah kita mainkan bersama-sama hari ini ya. Gitu. Pak Wahono, kenapa Pak Wahono? Gimana rasanya Pak? Saya kasih reaction deh, jempol buat Pak Wahono. Baik, Bapak Ibu, kita ke materi ya.
Saya akan berbagi layar. Nanti kita akan langsung setelah materi secara teori, nanti kita langsung membedah naskah. Jadi kita tahu apa namanya, dari materi diterapkan ke naskah itu seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuat tulisan cerita mini inspiratif, Bapak Ibu juga bisa apa namanya, punya panduan gitu ya, langkah apa yang harus dituliskan di paragraf pertama, kemudian apalagi di paragraf selanjutnya apa gitu. Apakah PowerPoint saya sudah tampak di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, saya Ya, besarkan. sudah. Sudah besar ya Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu, ketika kita mendengar tentang cerita mini inspiratif, yang ada di bayangan kita tentu, oh ada cerita. Berarti kan sebuah cerita ya, berarti ada alur. Berarti kalau cerita itu ada alur, ada konflik kan gitu ya, beda dengan teks biasa ya. Nah, itu. Kemudian mini itu berarti, oh berarti ceritanya pendek gitu ya. Kalau benda mini itu kecil gitu, tapi kalau cerita oh berarti pendek kan gitu. Kalau kita bandingkan dengan cerpen, kalau cerpen itu bisa 8 halaman, berarti kalau cerita mini itu 3 sampai 4 halaman, maksimal 4 halaman. Biasanya kalau di lomba-lomba cerita mini itu hanya 3 halaman. Kemudian inspiratif ya, kalau yang namanya inspiratif ya Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa oh ya harus berisi sesuatu yang menginspirasi kan gitu ya, menginspirasi orang lain. Tapi biasanya banyak yang seperti ini. Aku tuh nggak punya cerita inspirasi. Rasanya hidupku itu ya gini-gini aja gitu ya, nggak ada inspirasinya sama sekali. Kita harus mengubah mindset yang fixed mindset seperti itu menjadi grow mindset. Dari fixed mindset ke grow mindset itu berubahnya itu sangat mudah Bapak Ibu. Cuman satu kuncinya apa? Pede aja lagi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya itu kuncinya adalah setiap apa yang saya lakukan setiap detik itu pasti menginspirasi orang lain. Tinggal orang lainnya itu siapa itu ya beda-beda tentunya. Jadi kalau bahasa saya itu remeh bagi kita bisa jadi luar biasa buat sesama gitu ya. Yang menurut kita itu nggak inspiratif bisa jadi bagi orang lain itu inspiratif. Jadi jangan pernah Bapak Ibu nanti malu atau nggak pede menceritakan kisah Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara cerita mini inspiratif itu biasanya juri itu suka banget sama cerita yang nyata. Kenapa? Karena saat kita menulis cerita fiksi dan non-fiksi itu kerasa banget gitu buat juri. Iki ceritanya digawe-gawe, iki ceritanya beneran biasa tapi apa namanya nancep gitu ya. Nah itu biasanya justru cerita yang biasa-biasa itu cerita yang nyata dan itu yang juri suka gitu. Kemudian, nah ini kisah inspiratif itu kisah atau cerita yang membuat pembacanya merasa tergugah, tergerak untuk mencipta sesuatu dan menjadi lebih termotivasi setelah membacanya. Mungkin yang tadinya malas-malasan, tidak bersemangat atau merasa putus asa, ketika membaca satu kisah inspiratif jadi memiliki energi untuk bangkit, membenahi keadaannya menjadi lebih baik. Kalau saya perhatikan latar belakang Bapak Ibu peserta di sini semuanya itu pasti punya kisah yang luar biasa gitu ya. Yang itu eman banget kalau Bapak Ibu pendam atau hanya disimpan dalam diary gitu ya. Akan lebih bermakna ketika Bapak Ibu tulis dan dibagikan. Nah, temanya kalau kita membuat cerita mini inspiratif itu kita harus memahami dulu tema yang akan dibahas, terutama kalau Bapak Ibu ikut lomba. Pahami tema yang diminta panitia itu apa. Baru kita cari dari kehidupan kita, perjalanan hidup kita, itu yang sesuai dengan tema itu apa gitu. Nah, itu baru kita tulis.
Ketika kita paham akan tema yang kita bahas, yaitu misalnya mengenai perjalanan spiritual kita kepada Allah, misalnya ya ini, maka pilih cerita ini dalam balutan nilai spiritual. Jadi kalau misalnya tema yang dikehendaki panitia lomba itu adalah tema spiritual, ya kita nanti menggatuk-gatukkan, menghubung-hubungkan cerita kita itu, cerita nyata kita ya, kisah nyata kita itu dengan dibalut secara spiritual kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian jika temanya tentang pertemanan, ya kita pilih pembahasan tentang kenangan, hubungan, atau juga warna pertemanan. Pun ketika kita memilih tema menikah, apa yang akan kita bahas dalam tulisan? Apakah nikah muda, ta'arufnya, ujian rumah tangga, dan lain-lain. Begitu banyak kisah yang bisa diurai dalam satu tema. Jadi kita breakdown sampai sampai terkecil Bapak Ibu. Jangan sampai kita menulis cerita itu masih tema besar. Itu nanti akan menyulitkan kita untuk meminikan gitu ya. Ternyata kita sudah nulis 3 halaman, kok sik durung mari ya ceritane, padahal syarat dari panitia lomba itu cuma 3 halaman. Nah, itu akan kita kesulitan. Jadi harus sampai intinya yang mau kita sampaikan pesan ke pembaca itu apa gitu. Nah, kemudian judul. Setiap tulisan itu tidak lepas dari judul, namun tidak semua judul dapat memberikan inspiratif. Maka di sini penulis dituntut untuk membuat judul inspiratif yang dapat membawa energi kepada pembaca sebelum membaca isi dari cerita tersebut. Saya itu tipikal penulis yang suka menuliskan judul terlebih dahulu, terutama kalau menulis cerita mini. Kenapa? Karena saya itu sukanya itu nulis, sukanya itu mendeskripsikan. Ketika saya tidak punya judul, saya takut saya akan melebihi nulis lebih banyak gitu ya, dan akan gelambiar kemana-mana gitu. Akhirnya cerita mini saya itu tidak fokus. Nah, maka saya biasanya itu kalau sudah ada tema, saya pahami dulu temanya, oh maunya ini. Terus kemudian saya pilih di antara sekian panjang perjalanan hidup saya, cuplikan mana yang akan saya ambil untuk saya jadikan tulisan. Setelah saya tentukan cuplikannya yang sesuai dengan tema, maka kemudian saya nggak nulis dulu, tapi saya cari dulu judulnya. Nah, kalau tips saya yang saya lakukan ketika saya mencari judul itu, saya baca-baca akun Instagram yang berisi diksi. Saya cari diksi-diksi yang saya bisa gunakan untuk judul. Karena bagi saya judul yang membuat tanda tanya itu judul yang inspiratif, judul yang menarik dewan juri gitu ya untuk membaca seperti apa naskah saya. Ketika judul saya itu biasa saja menggambarkan isinya, dewan juri tidak akan tertarik untuk membaca naskah saya karena dia membaca judul saya sudah tahu alah paling isinya ke sini gitu. Nah, nanti Bapak Ibu pasti punya tips sendiri ya dalam memilih judul. Entah itu menentukan judulnya di akhir atau di awal, itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya tipikalnya itu seperti itu. Karena setiap penulis itu berbeda-beda. Loh, kok kursor saya hilang? Baik. Selanjutnya membatasi halaman. Ini penting ya Bapak Ibu, karena ketika kita ikut lomba, sebelum naskah kita dinilai oleh juri, juri itu akan menilai syarat-syarat fisik, misalnya seperti batasan halaman atau panjang tulisan, biasanya berupa berapa kata atau berapa karakter gitu ya. Kemudian lembarnya, misalnya A4 atau F4, marginnya bagaimana, jenis fontnya bagaimana, itu kita harus jeli, harus sesuai dengan syarat. Ketika kita tidak sesuai dengan syarat, sebagus apapun cermin yang kita tulis, sebagus apapun inspirasi yang ada dalam naskah kita, tidak akan dinilai oleh dewan juri gitu. Nah, panjang tulisan yang panjang kali lebar akan membuat kita tidak bisa menulis dengan baik kisah yang ingin disampaikan dan membuat pembaca lelah.
Jadi kalau katanya juri yang waktu saya ikut lomba di FLP ya, Forum Lingkar Pena Jawa Timur itu, waktu penjelasan umpan balik konstruktif dari juri ke peserta, itu jurinya menyampaikan kalau membuat cerita mini inspiratif enggak usah bertele-tele di deskripsi latar, entah itu latar tempat, latar waktu, latar latar yang lain-lain ya, latar suasana. Nah itu tidak usah dideskripsikan secara bertele-tele, kecuali kalau kita mau nulis cerpen atau novel baru kita deskripsikan. Kemudian jumlah halaman. Perlu kecerdasan tersendiri saat ingin merangkai kisah yang super panjang menjadi hanya 3-4 halaman saja gitu ya. Maka dari itu kalau yang kemarin saya ikut lomba yang di Yaman itu yang internasional ya, itu ya terbuka untuk seluruh negara, itu maksudnya untuk penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang di negara manapun gitu ya. Kebetulan panitianya di Yaman. Nah, itu dewan jurinya menyampaikan bahwa ambillah cuplikan dari kisah hidup, perjalanan hidupmu itu yang paling kecil, maksudnya itu yang paling inti gitu. Jadi kalau bisa hanya satu pesan saja yang ingin kamu sampaikan. Jangan sampai 2 pesan, gitu. Karena kita hanya 3 halaman. Lalu orientasi. Nah, apa itu orientasi? Ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Suatu ketika seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu, kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam 1 hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Orientasi ini adalah tahap pertama, Bapak Ibu. Jadi nanti di naskah kita itu, yang pertama kali kita tulis itu bukan latar suasana, misalnya gemericik air sungai, sore itu terdengar sangat merdu. Bahkan menurutku tak semerdu alunan musik siapa gitu ya. Itu nggak perlu gitu ya. Orientasi itu bukan orientasi. Jadi orientasinya langsung ke apa yang mau kita sampaikan. Jadi kayak langsung ke konflik kayak gitu ya. Jadi kita langsung mengajak juri itu berkenalan dengan konflik gitu. Kemudian, nah ini, termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya makin berkurang. Ini perumitan peristiwa. Jadi setelah orientasi, kita diminta untuk menuliskan perumitan peristiwanya di mana. Ternyata sang pemuda tadi itu usahanya lebih keras, tapi ternyata kok yang dibawa pohonnya semakin berkurang. Mulailah konflik itu memuncak, mulailah peristiwa itu merumit gitu ya. Tuh. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini puncak konfliknya. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, ini mulai penebang kayunya mulai pasrah gitu ya, mulai putus asa. Wes pasti aku ini sudah sampai sini gitu ya, nggak bisa bangkit lagi. Nah, gitu. Itu puncak konflik. Setelah itu resolusi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Nah, ini mulai resolusi. Resolusi itu mulai penyelesaian konflik gitu ya. Nah, kemudian koda. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup
untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Koda itu pesan, Bapak Ibu. Jadi, di paragraf terakhir kita, bagian terakhir kita, entah itu 2 paragraf terakhir atau itu 3 paragraf terakhir, ya, itu kita tuliskan koda atau pesan. Jangan sampai kita menutup cermin kita itu tanpa pesan. Nah, koda yang baik, pesan yang baik, paragraf penutup yang baik, atau bagian akhir cerita yang baik, itu adalah bagian akhir yang menguatkan tema. Kalau juri di FLP, mereka suka itu cerita yang dibalut dengan penutup itu menguatkan tema atau menguatkan judul, sehingga ketika juri itu selesai menelikuri atau mengarungi ya naskah kita dari awal sampai akhir, di akhir itu juri itu seperti kita ingatkan kembali ke judul kita, seperti kita ingatkan kembali ke tema kita gitu, melalui pesan ya gitu. Nah, itu tadi tahapan-tahapannya ya, mulai dari orientasi sampai ke koda. Nah, kemudian sebelum kita menulis tahapan-tahapan itu, kita itu butuh yang namanya kerangka. Kerangka karangan teks cerita inspiratif harus mengikuti strukturnya. Strukturnya tadi ya Bapak Ibu. Mulai dari orientasi itu nanti kita mau nulis apa. Terus habis itu perumitan peristiwanya apa, komplikasinya apa, resolusinya apa, kodanya apa. Itu kita tuliskan dalam satu kalimat-kalimat aja. Nanti dari satu kalimat itu kita kembangkan ke beberapa paragraf. Nah, data yang dicari dapat berupa identitas tokoh, riwayat perjuangan tokoh yang menginspirasi mulai dari awal perjuangan hidup sampai meraih suksesnya. Ini kalau misalnya kita mau menuliskan cerita mini inspiratif dari orang lain. Nah, kalau tokoh itu kita sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya biasanya, saya menuliskan tokohnya itu ya dalam kehidupan saya sendiri gitu, karena saya lebih memahami secara detail gitu ya. Nah, habis kerangka kemudian karakter. Pengungkapan karakter dapat melalui pernyataan-pernyataan langsung, percakapan, monolog batin yang menjadi pernyataan atas perbuatan ataupun perkataan dari karakter lain. Maksudnya gini Bapak Ibu, ketika kita menuliskan cerita, itu kan pasti ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh itu harus kita kuatkan karakternya. Jangan misalnya karakternya ibu itu yang di awal paragraf itu kita buat kuat, kemudian di tengah-tengah ternyata ibu itu melemah gitu ya. Itu tidak seperti itu. Tetap dia kuat meskipun akhirnya misalnya dia harus pasrah dengan kenyataan itu, tapi tetap menggambarkan dia sebagai orang sosok ibu yang kuat. Nah, itu. Biasanya saya suka menuliskan percakapan itu, saya suka menuliskan paragraf pertama itu dengan percakapan, dengan kalimat langsung atau monolog batin. Kenapa? Karena saya suka itu karena saya merasa dengan memulai cerita dengan monolog batin atau percakapan atau pernyataan langsung, itu seperti membawa dewan juri itu langsung bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan si tokoh, kok dia tiba-tiba ngomong kayak gini gitu ya. Itu tips saya. Kalau di tulisan-tulisan saya selalu saya buat seperti itu. Bahasa. Menulis kisah inspiratif itu tidak sama dengan kita menulis karya sastra yang bisa menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa. Biasanya kalau novel itu kita bisa pakai bahasa tingkat dewa, atau karya-karya sastra, misalnya buku-buku fiksi yang sastra banget ya. Itu bisa. Puisi itu juga bisa pakai diksi-diksi yang tinggi ya. Tapi kalau untuk cermin itu usahakan
pakai diksi tapi pilih diksi yang mudah untuk dipahami. Usahakan bahasanya sederhana tetapi tetap bisa menyentuh. Hal ini dilakukan agar kisah inspiratif yang kita tulis berhasil pada tujuannya, yaitu berbagi hikmah dan kekuatan. Usahakan penuturan kita juga mudah dicerna pembaca, tetapi hindari penuturan yang bertele-tele. Jadi kita tidak perlu menceritakan sesuatu yang sudah kita tuliskan di paragraf sebelumnya. Lanjut saja pokoknya, gitu. Insya Allah juri itu akan, atau juri atau pembaca itu akan bisa menyimpulkan dengan sendirinya, ya. Nah, itu secara teori Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, ini saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu. Naskah saya yang kemarin dibedah oleh Dewan Juri di Forum Lingkar Pena Jawa Timur, ya. Waktu itu saya mendapatkan kategori favorit, ya, naskah favorit juri. Nah, waktu itu juri membedah karya saya. Ini saya beri. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu naskahnya? Sudah. Sudah, ya. Oke. Ini Ya. gini, saya awali dari orientasi, ya. Atau ide gini. Judulnya adalah Awan Putih Kaila. Waktu itu juri menyampaikan ketika membaca judul saya itu juri tidak bisa menggambarkan awan putih Kaila itu maksudnya apa gitu ya. Apakah Kaila itu punya kapas putih? Apakah Kaila itu menggambar awan yang warnanya putih atau apa? Nah, itu membuat juri itu ingin membaca, menelusuri naskah saya. Nah, kemudian di sini itu idenya itu sederhana. Ketika itu Kaila itu, ini kan temanya itu gini, tadi kan mulai dari tema, ya. Jadi pahami tema. Temanya itu adalah cerita mini inspiratif di masa pandemi. Nah, waktu itu kan Ramadan. Jadi temanya itu agak panjang. Ramadan di masa pandemi, intinya gitu, di masa COVID, di masa pandemi COVID. Nah, berarti saya kemudian mengambil gini, oh berarti nanti tulisan saya itu harus saya balut dengan kata-kata Ramadan, gitu ya, aktivitas seputar Ramadan. Aktivitas seputar Ramadan itu apa, Bapak Ibu? Puasa, berbuka, kan gitu ya. Kemudian sholat taraweh, tadarus Al-Quran, ya harus ada itunya, gitu ya. Kemudian karena COVID, berarti harus ada COVID-nya, gitu. Oh ya udah, kalau gitu saya kemudian terpikir bahwa ketika itu di hari Minggu itu Kaila sempat ngomong kalau dia itu sempat sedih karena dia itu ngerjain tugas-tugasnya itu seperti ngumpulkan foto keluarga atau ngevlog keluarga itu nggak seperti teman-temannya. Dia pernah nangis di rumah itu karena vlognya dan foto-fotonya itu hanya ada saya dan dia gitu, tanpa ada abinya gitu ya. Karena abinya itu nggak bisa pulang gitu ya, kena lockdown. Nah, oh iya itu kan sudah ada COVID-nya, ya udah akhirnya saya pakai aja cerita itu. Nah, inspiratifnya di mana? Pertama saya ya bilang inspiratifnya di mana gitu ya. Akhirnya saya tuangkan ke tadi tahapan-tahapan tadi, orientasi. Orientasinya itu di sini Bapak Ibu. Ini yang saya beri warna biru. Nanti Bapak Ibu akan saya kasih file ini ya. Saya beri warna biru, ini adalah 3 paragraf pertama yang saya masukkan orientasi. Jadi langsung saya kenalkan juri itu ke konflik gitu ya. Tapi belum puncak, ini masih konflik. Kaila ingin Abi pulang, celotehnya pada Hima. Aku berpaling ke arahnya sejenak. Ini yang saya kasih tadi. Diawali dengan monolog atau pernyataan langsung gitu ya. Nah, itu saya suka dengan itu. Hindari Bapak Ibu, paragraf pertama hindari dengan deskripsi latar. Misalnya seperti tadi ya, suara gemericik air, apa itu hindari. Lalu melanjutkan kesibukanku dengan kerak bandel di kamar mandi. Setengah tahun sudah kuhabiskan hari bersama Kaila, putri kecilku. Kerinduannya pada Abi, begitu ia memanggil ayahnya, sama besar dengan kerinduanku sebagai istri. Kepulangan Abi sejatinya dijadwalkan pertengahan April 2020 ini. Namun wabah coronavirus disease 2019, COVID-19 menggagalkannya. Ini kemarin diblok sama Dewan Juri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak penulis itu yang langsung menuliskan namun wabah COVID-19. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena COVID itu adalah singkatan.
Maka nah di teks sebelumnya itu kan belum dijelaskan COVID itu apa. Harus dijelaskan dulu coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19. Ketika sudah ada penjelasan ini di awal, nanti Bapak Ibu kalau di paragraf selanjutnya mau nulis COVID lagi, nggak usah dijelaskan kayak gini lagi, nggak usah dipanjangkan lagi. Cukup langsung nulis COVID aja, karena juri sudah membaca di awal, oh COVID itu coronavirus disease 2019 gitu. Kenapa? Bukan karena juri kita itu pintar dan pasti tahu, bukan. Karena yang membaca naskah kita itu orang macam-macam gitu ya. Mulai dari orang awam sampai orang yang profesor yang pakar COVID gitu ya. Itu kemungkinan akan membaca naskah kita. Maka kita harus memfasilitasi semuanya. Ketika naskah kita dibaca oleh tukang becak, ya tukang becak mungkin nggak ngerti COVID itu kepanjangannya apa. Dengan membaca naskah kita, tukang becak akan tahu, oh alah ternyata COVID itu coronavirus disease. Nah, itu catatan dari juri. Ini apa ya, ini ada chat. Siapa Kaila, Bu? Oh, putri saya, Pak. Saya itu suka menulis kisah nyata, Pak, karena saya mengenal detail apa yang harus saya tulis. Gitu. Putri Semata Wayangku memang kerap berbicara dengan Hima, boneka kesayangannya. Sebenarnya sih nama bonekanya adalah Himawari, adik Sinchan, tetapi Kaila lebih suka memanggilnya Hima. Kaila selalu menceritakan semua rasa yang ia alami pada Hima. Mungkin Kaila merasa nyaman karena Hima bisa menjadi pendengar setia. Tak seperti aku yang lebih banyak komentar terhadap apa yang diceritakan Kaila. Lihat apa, Kak? Tanyaku sesaat setelah Kaila berlari ke halaman belakang dan menengadahkan kepalanya ke angkasa. Lihat awan, Mi. Tuh awannya putih. Hima, awan putih itu abiku, jauh ya, ungkap Kaila sembari menengokkan kepala Himawari ke arah yang sama dengan kepalanya. Aku terdiam tak mampu berucap betapa rindunya Kaila dengan abinya hingga ia mengumpamakan awan putih yang bisa ditemuinya setiap siang. Nah, di sini ini udah masuk, ini kan warnanya udah beda ya Bapak Ibu. Ini udah masuk ke tahap selanjutnya setelah orientasi tadi apa? Perumitan masalah ya. Nah, ini masuk perumitan masalah. Kaila ingin shot bertiga sama Umi sama Abi. Teman-teman Kaila juga sama Abinya. Kaila juga ingin sama Abi. Pintanya sesenggukan di depan pintu. Kuhentikan aktivitas menyikat lantai kamar mandi. Kaila masih berdiri, air matanya menggenang, tangan kirinya menggendong Hima, sedangkan tangan kanannya menggenggam gawai milikku. Nah, ini di sini saya tidak menuliskan handphone ya Bapak Ibu ya. Saya menuliskan gawai. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti lomba menulis cerita bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau handphone, mobile phone itu gawai. Lagi kalau kolom chat Zoom itu adalah kolom pesan. Chat itu kan pesan ya Bapak Ibu, kolom pesan. Kalau kita mau share screen itu berarti kita mau berbagi layar. Nah, kalau kita mau nulis caption, itu berarti kita ganti dengan takarir. Takarir itu ada dua, takarir gambar, takarir video. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menulis cerita mini inspiratif, misalnya ceritanya itu tentang postingan di Instagram, itu jangan nulis postingan, itu kan bukan bahasa Indonesia. Nulisnya adalah unggahan gitu ya, unggahan di Instagram. Kalau mau nulis download, ganti dengan unduh. Unduh. Kalau mau nulis caption ganti dengan takarir gitu ya. Nah, itu masuk poin penilaian juri Bapak Ibu ya. Kemudian ini kita video call Abi yuk, ajakku menghiburnya. Video call ini saya miringkan karena kan memang bukan bahasa Indonesia ya. Kaila sering melihat-lihat video atau foto kegiatan stay at home milik teman-teman sekelasnya yang dikirimkan ke WhatsApp grup kelas. Ini dimiringkan ya Bapak Ibu ya karena bahasa asing ya. Reaksi yang sama selalu ia tunjukkan saat mengetahui temannya berfoto atau video dengan papa dan mama masing-masing. Sedih cerita ke Hima lalu berakhir dengan isak tangis di depanku. Ini sudah mulai konflik. Nah, terus tapi belum puncak kan Bapak Ibu, masih perumitan peristiwa kan ya. Terus komplikasi, ini udah ganti warna. Nah, ganti warna ini masuk komplikasi, puncak konfliknya ya. Kondisi Kaila yang seperti ini hampir terulang setiap hari meruntuhkan ketangguhanku sebagai perempuan muda.
Tak dapat dipungkiri, sepinya istana 200 meter persegi yang membersamai Ramadan tahun ini membuat kami tak kuat melewati masa pandemi. Sahur, salat, tadarus, mulai dari menyapa fajar hingga menyambut senja, kami lakukan berdua saja di dalam rumah. Ini kata ganti Bapak Ibu. Nah, ini kemarin di bold juga sama Dewan Juri. Seperti ini, ketika saya mau menuliskan sepinya rumah gitu ya. Ketika saya menuliskan sepinya rumah itu kan kayak nggak ada, kurang estetis gitu ya Bapak Ibu. Kalau kurang menyentuh hati gitu ya, kurang ada diksinya, maka saya ganti rumah itu dengan istana 200 meter persegi. Kebetulan rumah saya itu luasnya 200 meter persegi. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu bisa warnai di kalimat-kalimat Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nuliskan tentang gubuk di sawah, Bapak Ibu bisa mengganti kata gubuk itu dengan apa gitu ya. Nah, itu. Sebagai hamba, aku merasa wajar melakukan protes pada Tuhan. Sebagai bentuk ketidakmampuanku menenangkan Kaila pun juga menjawab kepastian kapan abinya kembali ke tanah air. Belum lagi kondisi rumah yang membutuhkan sentuhan tangan laki-laki. Atap belakang yang bocor saat hujan deras, kamar mandi yang mulai licin dan berkerak, juga tanaman pot di depan rumah yang sudah waktunya ganti media tanam. Jeda waktu antara insya dan azan subuh. Oh iya, ini tadi yang saya bilang pahami tema ya. Kalau temanya Ramadan di tengah pandemi ya kita harus sebutkan aktivitas-aktivitas terkait Ramadan sehingga naskah kita itu dibalut dengan tema ya. Ini ada kata insya. Insya itu kan kalau enggak di Ramadan kan, insya itu kan istilah yang sering kita dengar saat Ramadan ya. Jeda waktu antara insya dan azan subuh kugunakan menderas Al-Quran. Berhenti suara azan terganti dengan jawaban atas panggilan Tuhan. Sujud demi sujud kupanjangkan, asa demi asa kusampaikan. Sebelum kuakhiri kuletakkan doa di ujung sajadah. Berharap malaikat mengambil dan membawa serta menuju ke hadapannya. Ah, betapa tak percayanya aku pada Sang Pengabul doa. Betapa lemahnya aku hingga ingin mendapat perhatian penuh darinya. Ini puncak konflik. Jadi si aku tokoh utama, si aku ini udah mulai batinnya itu teraduk-aduk gitu ya, antara menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pandemi, kemudian menyalahkan apa itu namanya Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan gitu ya. Sehingga dia seakan tak percaya bahwa Tuhannya itu tidak akan mengabulkan doanya. Nah, di sini ini kemarin yang jadi arahan dari juri itu ini Bapak Ibu. Di sini itu kan sebenarnya itu hanya menggambarkan si aku itu berdoa, gitu tok kan ya. Tapi berdoa itu satu kalimat si aku berdoa itu akan menjadi tidak terkesan gitu ya, ketika tidak bisa digambarkan seperti apa detail doanya itu. Seperti ini, sujud demi sujud kupanjangkan, asa demi asa kusampaikan. Asa itu kan harapan, ini diksi ya Bapak Ibu. Diksi dari harapan itu asa. Kemudian ada lagi diksi di sini, mana tadi ya? Menderas. Nah ini ya, menderas, ini juga pemakaian diksi. Itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan itu. Kayak misalnya sambil. Bapak Ibu biasanya nulisnya sambil. Aku mendengarkannya sambil membaca pesan di gawaiku. Sambil itu bisa mulai Bapak Ibu kurangi penggunaannya. Bikin ubah dengan diksinya sembari. Aku mendengarkannya sembari membaca pesan di gawaiku. Nah, itu akan terasa berbeda gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini kuletakkan doa di ujung sajadah. Di sini berharap malaikat mengambil dan membawa serta menuju ke hadapannya. Ini kan sebenarnya si aku itu ingin menyampaikan bahwa aku itu berdoa, terus kabulkan ya Allah kan gitu ya. Kabulkan ya Tuhan gitu. Tapi dikemas dengan kalimat seperti ini. Kalimat ini Bapak Ibu, itu saya terinspirasi dari mana? Ketika saya membaca novelnya Asma Nadia yang berjudul Cinta. Cinta di ujung sajadah kalau nggak salah. Jadi judulnya itu Cinta di ujung sajadah, novelnya Asma Nadia, bestseller yang baru ya. Nah, itu saya beli, saya baca
saya mendapatkan kalimat-kalimat ini, jadi saya rangkai-rangkai sendiri. Kalau itu cinta di ujung sajadah, saya ganti ini doa di ujung sajadah. Itu saya menggambarkan bahwa doa saya itu saya letakkan di ujung sajadah, saya persilahkan kepada malaikat itu biar mengambil dan membawa ke atas gitu ya, untuk dibawa ke Tuhan, kayak gitu. Terus ini udah masuk lagi tahapan setelah komplikasi itu tahapan apa? Resolusi ya. Jadi sudah mulai ada apa itu namanya? Solusi dari konfliknya si aku tadi ya yang bermain dengan batinnya. Nah, Bapak Ibu, di sini yang saya mendapatkan nilai sempurna itu adalah ketika solusinya itu saya tidak menggurui. Jadi penulis itu tidak menggurui pembaca. Dengan cara apa? Di sini saya membandingkan kisah saya yang jauh dari suami, yang anak saya itu tidak pernah melihat abinya gitu ya, tidak pernah bertemu abinya dalam jangka waktu yang lama, itu saya bandingkan dengan kisah nyata juga ya, dari waktu itu lagi viral Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti di Metro di ini ya, TV One ya, itu lagi viral ini, seorang ibu, Bu Yuli itu yang apa itu namanya, Yuli Nur Amalia yang ini ya Bapak Ibu, meninggal ya waktu itu ya. Itu. Yang iya, dia meninggal ya Bapak Ibu. Nah, itu saya bandingkan dengan kisah itu gitu. Sementara di ujung pulau yang sama, tepatnya 20 April, berarti di Pulau Jawa ya. Kalau saya ini nggak saya tulis, sementara di kota apa gitu saya nggak tulis. Itu kotanya itu baru saya sebutkan di sini. Nah, tapi di sini saya pakai kata ganti kota. Jadi intinya itu kalau nulis cerita mini itu Bapak Ibu, atau cerpen nanti Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau nulis novel juga bisa, harus ini lincah dalam hal mengganti kata, menggunakan kata ganti, menggunakan diksi gitu ya. Sementara di ujung pulau yang sama, ini saya maunya kan nyebut Serang. Serang kan di ujung Jawa, saya digersek kan sama-sama di ujungnya gitu ya. Di ujung pulau yang sama, tepatnya 20 April 2020, seorang ibu harus meregang nyawa dalam keterpurukan ekonomi di tengah wabah corona. Ibu Yuli Nur Amelia namanya. Setelah 2 hari tak makan, ia meninggalkan suami dan keempat putranya menghadap Sang Pencipta. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banten membuat Khalid, suaminya yang berprofesi sebagai pengangkut sampah, tak bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga miskin yang tinggal di Kelurahan Lontar Baru, Serang ini harus menahan lapar selama 2 hari hanya dengan minum air putih. Nah, ini baru saya bandingkan. Lalu masih pantaskah aku yang di sini mengeluh seakan menjadi manusia paling menderita? Masih benarkah aku memprotes Sang Pemberi Rizki akan nikmat kebersamaan yang telah Ia cabut 6 bulan ini? Masih bisakah aku menyalahkan malaikat yang kuanggap meninggalkan doaku di ujung sajadah begitu saja? Astagfirullahaladzim, permohonan ampun kulangitkan berulang kali. Ini mulai ada pembandingan antara kisah saya dengan kisahnya si Ibu Yuli itu. Umi, Kaila belum setor hafalan surat ke Ustazah. Celetuk Kaila memaksaku beranjak dan melipat mukena. Ku buka buku hafalan surat, doa, dan hadis miliknya dari sekolah. Quran surat Al-Luqman ayat 31 ya Kak, ucapku meyakinkan. Inna fi dzalika la ayati likulli sabarin syakur. Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Kaila melafalkan hampir sempurna setelah 6 kali mengulang hafalannya. Nah, ini sudah mulai resolusi itu mulai ada solusi ya. Jadi si aku itu mulai menemukan kesalahannya, mulai mengakui di mana dia letak dia penyesalannya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah koda, pesan ya Bapak Ibu. Pesan dan diingat lagi koda itu mengembalikan ke tema, menguatkan tema gitu ya. Menguatkan tema, menguatkan judul. Mengajak juri itu kembali mengingat judul lagi, kembali mengingat tema.
Begitu senang ia menuntaskan satu setoran hafalannya, Kayla bersegera memeluk Hima seraya berloncatan kecil menuju halaman belakang. Sedangkan aku tersihir menatap ayat Tuhan di depanku. Malu, tak mampu mengangkat wajah. Tuhan menegurku. Sang pemilik kehidupan menjawab doa langsung lewat putri kecilku. Sungguh tak ada yang tak mungkin jika Tuhan telah berkehendak. Betapa mudahnya ia membuat skenario hingga peristiwa harian yang kuhadapi seakan menjadi suguhan jawaban atas keluh kesah yang kulontarkan. Maka aku sadar aku salah. Nah, ini sudah mulai pesan. Aku sadar aku salah, belum saatnya aku menyerah dengan keadaan. Aku masih memiliki rumah layak dan sangat nyaman, jauh dari kondisi Ibu Yuli yang tinggal di gubuk kardusnya. Kayla masih bisa merasakan camilan di sela waktu malamnya selepas taraweh, berbeda dengan keempat putra Ibu Yuli yang hanya merasakan segarnya air putih selama 2 hari. Abi yang masih bisa berkomunikasi dengan video call setiap hari, tak dapat dibandingkan dengan Pak Khalid yang hampir seharian tak bertemu keluarganya karena mengangkut sampah, berangkat sebelum subuh, sebelum putranya bangun, dan baru pulang malam ketika putranya bersiap tidur. Tika ini diksi Bapak Ibu, diksi dari ketika. Jadi kalau Bapak Ibu biasa nulis ketika, sekarang dimulai dibiasakan dengan tika. Yang saya biasanya sudah biasa itu sembari, itu saya mulai nggak pernah pakai sambil. Selalu saya kasih sembari. Ketika itu saya selalu hanya pakai tika gitu ya. Itu membuat ketika saya membiasakan menggunakan diksi itu membuat saya tangan saya sudah terbiasa dengan diksi. Nanti Bapak Ibu juga akan terbiasa. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin yang ditekankan oleh juri dari FLP itu di sini ada perbandingan. Si aku dia membandingkan dengan Ibu Yuli, ya kan? Kemudian Kayla dibandingkan dengan putranya Ibu Yuli. Yang dibandingkan sama. Kalau si aku dan Ibu Yuli ini yang dibandingkan adalah rumah dengan gubuk gitu kan ya. Kalau si Kayla ini makan camilan sama putranya Ibu Yuli yang cuman meneguk air putih. Si Abi ini yang masih bisa video call itu dibandingkan dengan Pak Khalid yang nggak bisa ketemu gitu ya. Padahal pulang setiap hari tapi masih tetap nggak bisa ketemu gitu karena tadi ya berangkat sebelum subuh dan pulang ketika putranya sudah tidur. Kakak harus bersyukur Allah memilih kakak untuk berjauhan dengan Abi karena Allah melihat kakak adalah putri kecil yang hebat, jadi tak perlu bersusah hati saat Abi harus lockdown sementara di Penang. Kita bisa bikin vlog dengan memasukkan video call bersama Abi. Pasti vlog kakak nanti paling unik deh dibanding tugas vlog teman sekelas. Tuturku pada Kayla mencoba membangkitkan motivasinya dengan melihat segalanya dari sisi positif. Ini lockdown ini sengaja tidak saya ubah karena saya ingin menguatkan tema COVID-nya. Ini kan istilah COVID ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kayla terdiam sejenak, senyum dan anggukan kepala mengikuti kemudian. Semangatnya menyiapkan laptop untuk video call dengan abinya di Malaysia membuatku lega. Aku pun membantunya prepare kamera untuk shot vlog aktivitas Ramadan di rumah bersama keluarga sebagai tugas sekolahnya. Begitulah Tuhan mempertemukan sabar dan syukur dalam satu waktu dengan caranya yang luar biasa. Tuhan tak langsung memberikannya begitu saja pada hambanya, ia terlebih dahulu menyuguhkan cobaan, tak lain untuk melihat sejauh mana usaha hambanya melewati tantangan itu dan menemukan betapa berharganya nilai sabar dan syukur yang tersirat di dalamnya. Kemudian ini dikuatkan lagi, Bapak Ibu, ini terakhir. Nah, ini dikuatkan lagi ke judul gitu ya. Umi, awan putih Kayla sekarang sudah dekat, tidak jauh lagi, ucap Kayla. Nah, ini jurinya jadi ingat lagi ke judul. Oh iya sih, awan putih Kayla. Oh ternyata awan putih Kayla itu abinya. Nah, itu. Jadi juri akan teringat lagi. Kita bawa lagi ke atas gitu, ke judul di atas tadi. Nah, Bapak Ibu, itu ketika kita membuat cerita mini inspiratif yang 3 halaman disesuaikan dengan tahapan-tahapan tadi ya, mana tahapan orientasi, mana tahapan perumitan peristiwa dan sebagainya. Nah, ini sudah jam 9 kurang 4 menit. Sebelum diskusi nanti saya akan membagikan di grup rekaman dari recording dari
Zoom kita malam ini yang pertama. Yang kedua, PowerPoint kita. Yang ketiga, game tadi ya, PPT gamenya tadi yang pahlawan-pahlawan, mungkin Bapak Ibu mau digunakan Bapak Ibu di kelas virtualnya Bapak Ibu, silakan. Kemudian yang keempat, ini tadi analisis bedah tulisan itu ya. Kemudian penugasannya yang kelima ini Bapak Ibu, yang besok Bapak Ibu kumpulkan ya. Nanti saya akan memberikan Bapak Ibu ini naskah saya yang kemarin juara 1 di Yaman itu, cerita mini inspiratif di Yaman. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah memberi warna yang berbeda, gitu ya, sesuai dengan tahapan. Yang orientasi itu yang mana, kemudian yang perumitan masalah itu yang warna, yang mana, gitu ya. Nanti naskahnya berupa Word, Bapak Ibu tinggal memberi warna yang berbeda aja. Nanti bisa dikumpulkan, boleh dikumpulkan di grup, boleh dikumpulkan via pesan pribadi ke saya, gitu ya. Silakan, terserah Bapak Ibu. Yang penting mengumpulkan. Karena nanti saya harus menyerahkannya ke tim EduRite kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mulai bisa menulis cerita mini inspiratifnya Bapak Ibu sendiri. Berapa halaman tidak kita batasi ya. Tidak kita batasi, tapi maksimal karena ini cerita mini, maksimal 3 halaman saja. Nah, nanti kita akan bedah di Vicon yang kedua. Vicon yang kedua itu tanggal berapa ya? Itu nanti kita akan bedah. Tapi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya ini, sebentar, saya ambilkan flyernya. Vicon yang kedua itu kan tanggal 5 Oktober ya. Misalkan Bapak Ibu tanggal 5 Oktober itu belum selesai cerita mininya ya. Itu enggak apa-apa, tapi nanti naskahnya Bapak Ibu kelemahannya atau ini ya kerugiannya adalah Bapak Ibu enggak tahu kekurangannya naskahnya Bapak Ibu di mana. Karena ketika nanti naskahnya itu kita bedah, itu kita membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan naskah itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk ikut lomba cerita mini inspiratif yang lain gitu. Jadi silakan nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk ikut lomba di event-event cermin yang lain gitu ya. Tidak harus di EduRite gitu. EduRite belum pernah sih menyelenggarakan lomba ini. Mungkin ada lomba-lomba di yang lain gitu yang cerita mini. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ada 5 menit ya kita untuk diskusi. Ada yang mau didiskusikan atau Bapak Ibu ada yang mau berbagi, misalnya berbagi. Saya tuh biasanya kalau bikin judul kayak gini caranya atau menemukan ide seperti ini, silakan kita berbagi bersama di sini. Ya, Bu Ria. Silakan Bu Anis. Untuk melihat karyanya Bu Ria tadi itu kan untuk katanya kan diusahakan baku ya. Tadi saya lihat beberapa kan kata serapan seperti kemudian salad itu kan bakunya kan memang tulisannya salad tapi Bu Ria tadi salad salad nggih. Itu gimana, apakah sebaiknya kita gunakan yang baku atau yang serapan? Iya, Bu Anis, bagus sekali itu pertanyaannya. Itu masuk pada gaya selingkung, bukan selingkuh ya. Gaya selingkung, kayak kalau kita bikin jurnal ya, atau kita mau nulis artikel atau opini di media cetak, antara kita ngirimkan tulisan ke Jawa Pos dengan ke Surya dengan ke Kompas kan gaya selingkungnya beda-beda. Nah, kalau ini adalah cerita mini yang saya kirimkan untuk lomba di Forum Lingkar Pena. Nah, di Forum Lingkar Pena itu dia punya ketentuan bahwa untuk istilah-istilah tertentu itu dia lebih memilih ke Arabiknya. Seperti kalau Bu Lili di pwmu.co ya Bu Lili ya. Di pwmu.co itu dia punya gaya selingkung sendiri. Ketika dia harus menuliskan Idul Adha, terus dia menuliskan sholat, gitu ya. Dia menuliskan istilah-istilah tertentu yang dari Arabik terutama,
itu dia lebih memilih ke asli Arabiknya daripada ke KBBI-nya. Nah, ketika saya ngirim naskah ke Yaman, ya ke Yaman, itu saya pakai KBBI. Jadi salat ya SALAT gitu, karena saya tidak tahu seperti apa profil panitia Yaman dan juri Yaman ya. Profil jurinya itu saya tidak tahu. Sehingga saya tulis secara umum. Nah, tapi karena di FLP itu saya juga anggota FLP dan saya tahu seperti apa visi misinya FLP ya. Dan karena memang ketika kita sudah jadi anggota FLP itu kan kita sudah diikutkan pelatihan penulisan FLP dan di situ kita dikasih tahu ruhnya penulis FLP itu tidak boleh melanggar ini gitu ya. Nah, itu maka saya ikuti aturan FLP-nya. Seperti itu Bu Anis. Atau mungkin teman-teman ada yang mau berpengalaman terkait dengan istilah-istilah ini bisa berbagi dengan Bu Anis. Oke, terima kasih Bu ya. Nanti Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Bu Lili, pengalamannya dibagikan. Membuat judul. Sebenarnya kalau saya itu sebenarnya sering senang menulis cerpen. Tapi biasanya yang saya angkat itu bukan dari pribadi saya, tetapi orang di sekitar saya. Insya Allah ada kisahnya inspiratif, tetapi kadang ke fiksi. Jadi berkembang, cerita itu akan lebih berkembang. Seperti itu. Dan saya terus terang senang menulis itu tidak untuk lomba sebenarnya, untuk kepuasan pribadi. Nanti bisa Mbak Ria lihat-lihat lah. Yang jelas ya memang kata-katanya tidak sebagus milik Mbak Ria karena memang kata-kata yang enggak baku ya istilahnya itu. Terus saya itu sering memang itu loh awalan-awalan itu loh seperti yang puitis biasanya itu. Oh iya. Iya. Jadi istilahnya itu banyak KTBLC-nya. Banyak itunya kiasan-kiasannya. Iya. Itu pasti kok istilahnya. Kalau di cermin ini kan saya lihat kan fokus langsung ke permasalahan, terus langsung ke penyelesaian, enggak banyak itu-itunya. Saya kan sering cenderung cerpennya seperti yang menulis Laskar Pelangi gitu loh. Itu kan banyak. Oh, Andrea Hirata. Iya, banyak puisinya, banyak itunya. Oke. Iya Bu Lili, menarik sekali ya. Saya belajar dari Bu Lili itu tadi tentang bagaimana Bu Lili menemukan ide ya dari lingkungan sekitarnya, dari orang lain. Itu bagus sekali Bu Lili kalau bisa dituliskan sebagai cerita mini inspiratif ya. Tinggal nanti berlatih mengemas langsung ke konfliknya gitu aja. Ya, jadi kan idenya sudah bagus, inspiratifnya udah dapat. Sebenarnya banyak itu. Kita ini guru kan berhubungan dengan wali murid itu, banyak sekali. Oh iya, itu pengalaman sangat nyata banyak itu. sekali. Ya, dan satu lagi Bu Lili, Eman kalau misalnya punya banyak tulisan itu tidak dicoba untuk dilombakan gitu. Lomba-lomba itu banyak yang gratis-gratis ya itu. Yeah. Kalau saya itu biasanya gini Bu Lili, ada tulisan yang saya keep untuk keperluan lomba, ada yang tulisan yang saya share di media, di Facebook, di media sosial. Kan kalau sudah kita share di media sosial itu pantang ya kita taruh di lomba, karena biasanya panitia lomba itu menuliskan syarat belum pernah dipublikasikan dimanapun gitu kan ya. Nah itu tidak boleh kita langgar, karena kalau kita langgar kita bisa kena blacklist. Bahkan ada yang sempat melanggar itu diharuskan meminta maaf di media sosial gitu. Nah itu kan nanti nama kita jadi Eman gitu ya. Personal branding kita akan ini turun. Nah, itu biasanya saya itu suka nulis tuh, ini kayaknya tulisanku agak-agak bagus deh, ini tak keep untuk nanti ada lomba. Jadi ketika saya lomba,
saya cari naskah saya yang sesuai dengan tema itu apa gitu, jadi langsung saya share gitu, karena terkadang lomba itu biasanya saya itu deadliners gitu ya. pejuang deadliners. Jadi kalau nggak punya simpenan naskah itu anu sekali. Karena kadang kita nulis itu kan butuh moody ya Bu Lili ya. Kadang pas moody itu tulisannya banyak. Nah, itu eman banget. Ketika harus kita share semua di media sosial itu eman banget. Kalau bisa teman-teman ada yang di-keep sehingga nanti ketika ada lomba tinggal pilih-pilih itu dikirimkan ke panitia gitu aja. Ya, Bu Lili, terima kasih idenya tadi bagus sekali. Bu Ani, silakan mau berbagi apa? Pengalamannya Bu Lili tadi kan, selain kita bisa menulis cerita mini inspiratif itu dari kisah kita, kan bisa dari lingkungan, bisa dari tetangga maupun wali murid seperti tadi. Nah, untuk mempublikasikannya itu, apakah kita butuh izin juga kepada yang bersangkutan? Mungkin kalau begitu tadi kan bisa dibuat fiksi ya, fiksi. Tapi ketika kita menceritakan kisah nyata dari seseorang itu, apakah kita butuh izinnya juga atau gimana? Atau kita butuh menuliskan saja? Apa namanya, kalau di ini teman-teman kalau baca bukunya suaminya Asma Nadia itu siapa itu namanya ya, itu beliau menulis buku judulnya kalau nggak salah 99 dosa besar penulis pemula. Nah, salah satunya adalah yang tadi Bu Lili sampaikan, mengawali paragraf dengan deskripsi latar. Itu masuk 99 dosa besar penulis pemula. Yang kedua itu adalah tentang perizinan. Ini terkait dengan etika jurnalisme ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman mau menggunakan nama asli gitu ya, nama asli, tempat asli ya, diusahakan untuk punya izin gitu ya dari yang bersangkutan. Tapi ketika teman-teman ingin menyamarkan itu ya nggak apa-apa, it's okay, karena tidak hanya dia yang punya cerita itu gitu ya, tapi ada banyak orang gitu. Nah, teman-teman bisa menyamarkan itu, menyamarkan namanya ya, jadi diganti dengan nama lain. Kemudian latarnya, latar kota mungkin ya, nama kota itu bisa diganti dengan yang lain. Seperti novel saya yang Yutan Poluwo, itu kisah nyata ketika saya beli telur asin ke warung depan perumahan Pongangan Indah itu, ketika saya beli telur asin, ada anak yang datang, anak kecil gitu ya, datang ngambil telur asin sisa. Terus ibunya si warung itu bilang, "Le, ndok asinnya sisa, Le. Si ono telu, Le. Lah wong wis bosok, Le, ngomong ibu yo, Le. Sing api-api lek nek lek nganu telur asin gitu ya." Terus si anak itu kemudian kayak kelihatan sedih gitu ya, bajunya sudah lusuh, kemudian dia bilang, "Nggih, Bu," gitu. Terus habis itu dia kembali ke ibunya. Ternyata ibunya itu di depan warung itu pakai sepeda motor butut gitu ya, sudah tua, keriput, kurus gitu ya. Kemudian saya tanya ke ibu warungnya itu, "Bu, itu tadi yang punya telur asin?" "Iya, Mbak, sing dekek telur asin yang kene di sini," gitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk menggali di mana rumahnya, saya datangi gitu ya, kemudian bagaimana anak itu bersekolah gitu ya. Tapi kemudian saya sampaikan pada ibu itu ya, "Bu, saya ingin menulis Ibu di novel saya gitu. Tetapi saya samarkan namanya, saya samarkan latarnya gitu." "Iya, silakan," gitu ya. Tapi saya saya ini ya Bu, saya fiksikan. Jadi karena konfliknya kurang kalau untuk novel kan panjang ya, buku tebal gitu kan ya, 120 halaman. Itu jadi saya fiksikan, orangnya kan nggak tahu fiksi ya. Saya ini Bu ya, saya tambah-tambahi cerita gitu, biar lebih menarik pembaca gitu. "Ya, nggak apa-apa Mbak, monggo," gitu. Ya udah, akhirnya saya tambahi dan itu ternyata yang kemarin itu mendapat apresiasi di Pena Jatim Award sebagai novel terpuji ya. Novel terpuji, dapat apresiasi novel terpuji itu. Nah, itu contohnya kalau kita mau perizinan seperti itu. Ya, Bu Anis.
Terima kasih, Bu. Saya pengen dengar nih ceritanya bapak-bapak sebelum kita tutup kelas kita. Pak Wahono, Pak Dadang, pengalamannya dibagikan. Oh ya, Mbak Mintor. Saya terus terang belum belum akrab familiar dengan novel atau sejenisnya. Cuma kalau tadi saya mendengar pemaparan tentang bahwa cermin atau cerita mini itu bisa diambil dari kisah nyata, saya kan seringnya membaca kolom ataupun esai ya. Kemudian yang dimulai dari cerita pendek. Apakah itu kemudian cerita pendek itu biasanya 1 paragraf, 2 paragraf, kemudian setelahnya dia sisipkan opini dia. Apakah itu juga termasuk di dalam cerita mini itu, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Pak. Beda, Pak. Itu masuk opini. Jadi gini, sebenarnya pesan, opini kita itu bisa berupa pesan gitu ya. Cuman mengemasnya itu yang beda. Ketika kita kemas dengan kalimat opini yang di luar alur cerita, itu berarti masuk opini gitu, cerita opini atau cerpen tadi ya. Tapi kalau cerita mini inspiratif itu pesannya itu masih nyambung ke alur ceritanya gitu. Jadi masih nyambung ke alur ceritanya. Terus pesannya itu kalimatnya itu beda dengan kalimat kita berpendapat kayak gitu, Pak. Kalau kalimat kita berpendapat itu kalau katanya juri FLP kemarin itu kalimat yang menggurui pembaca gitu, dan itu banyak sekali peserta yang tidak bisa menang gitu ya. Itu karena kalimatnya seperti itu. Jadi masih ke opini-opinian katanya gitu. Memang butuh jam ini sih Pak, jam tayang ya untuk menulis ini. Saya juga menulis ini itu saya baru menjuarai 2 lomba aja. Lah lomba yang lain itu banyak yang saya ikuti tapi ya saya nggak menang gitu Pak. Jadi jam tayang itu benar, itu mengasah kita. Jadi saya dulunya juga tulisan saya juga jelek gitu ya, nggak menang berkali-kali, tapi kemudian saya terus mengasah seperti apa sambil membaca cerita-cerita mini inspiratifnya orang-orang yang juara-juara itu. Itu saya adaptasi, diadaptasi itu ditiru tapi bukan menjiplak ya, kayak gitulah pokoknya Pak. Oh, berarti penulis yang hebat itu dulunya adalah penulis yang buruk ya? Ya nggak dulu Pak, sampai sekarang itu saya kalau ikut lomba itu ya nggak terus menang terus gitu. Kemarin saya ikut lomba ya kalah, padahal habis juara 1 di Yaman, terus saya ikut di tempat lain ya kalah. Itu kan artinya ya memang kita itu memang harus diasah gitu, ditempa gitu ya. Itu. Atau mungkin tulisan kita itu akan menemui pembacanya masing-masing ya. Betul sekali. Menurut sebagian orang baik, sebagian lain buruk. Dan itu ketika kita berhenti saat menulis, berhenti dari menulis ya, ketika kita misalnya kalah 3 kali, 5 kali kita kalah terus kita berhenti, itu akan membuat kita tidak pernah menemui ruh tulisan kita. Kalau katanya Helvitiana Rosa HTR itu, kita tidak akan pernah menemui kekhasan dari tulisan kita ketika kita berhenti menulis gitu. Pak Dadang, terima kasih berbaginya, sharingnya. Yang di seberang pulau, Bu Ima mau berbagi, Bu Nurul silakan dari Pulau Madura. Pak Wahono lagi trouble speakernya. Bu Uun boleh berbagi, Bu Uun. Bu Sophia juga silakan. Kalau tidak ada kita bisa tutup, Bapak Ibu. Oke. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, nanti untuk penugasannya akan saya detailkan lagi ya. Masih belajar saya, Mbak. Belum pernah. Ya, Bu Sophia. Ya, kita belajar pelan-pelan ya. Nanti Bapak Ibu, biasanya gini, kalau di batch 1 kemarin itu ada yang baru
punya ide, belum bisa nulis, itu kemudian japri saya punya ide ini, tapi saya bingung nanti orientasinya dari mana ya. Ceritanya itu pokoknya garis besarnya kayak gini, boleh silakan. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu lama kan ya, 9 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu silakan digunakan baik-baik. Nanti yang memberikan feedback itu tidak hanya saya Bapak Ibu, tapi saya akan menyampaikan naskah Bapak Ibu itu ke tim EduRed. Nanti tim EduRed itu yang akan memberikan feedback ke Bapak Ibu. Jadi tidak hanya saya. Nah itu. Jadi nanti Bapak Ibu 9 hari ke depan itu bisa paling tidak menulis satu naskah inspiratif yang utuh gitu dan sesuai alur gitu ya. Dan itu paling nggak bisa dijadikan Bapak Ibu simpenan gitu untuk nanti jika ada lomba, atau bisa juga Bapak Ibu kalau ada kan penulis yang aku nggak suka ikut lomba ya nggak apa-apa, itu bisa di share di media sosialnya Bapak Ibu sendiri juga it's okay gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup kita tutup? Kalau cukup ya. Baik, kita tutup. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 5. Di tanggal 5 kita ngapain, dan selama mulai di tanggal 2, 3, 4, ini Bapak Ibu ngapain akan saya share di grup gitu ya. Nanti di tanggal 2, 3, 4, nanti akan ada materi-materi dari tim EduRed yang akan saya bagikan di grup, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkaya naskah Bapak Ibu gitu ya. Baik, terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu di malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap nanti di Vicon kedua Bapak Ibu bisa mulai aktif berbagi ya, aktif berbagi cerita, karena biasanya cerita inspirasi dari Bu Lili itu bisa jadi nanti menginspirasi Bu Sophia, atau cerita dari Pak Wahono itu bisa menginspirasi Bu Anis untuk menuliskan cerita yang serupa tapi tak sama. Nah, biasanya saya berbaginya seperti itu kalau di penulis di komunitas FLP ya. Itu saja dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.